Bawaslu itu tugasnya mengawasi pengawas gitu kan. Sebenarnya ada nggak sih dari tubuh Bawaslu itu sendiri yang ada tugas lain gitu? Apakah cuma memang ya diawasi udah seperti itu? Apa ada tugas lain gitu nih Pak Awa? Bawaslu Pekalongan, masyarakat mencari pengawasan pemilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast perdana Bawaslu Belitung Timur. Ini jujur aja aku agak deg-degan dari tadi itu, dari sekujur tubuh sampai bawah tuh deg-degan. Tapi excitednya itu lebih besar karena ini salah satu pengalaman juga, ilmu juga, pertama nge-host dan bagi Bawaslu Belitung sendiri itu pengalaman yang luar biasa. Untuk tema podcast hari ini itu kita bakal membahas apa itu Bawaslu dan seperti apa Bawaslu itu di mata masyarakat. Nah, hari ini narasumber kita ada Pak Wahyu Epan Yudhistira selaku Ketua Bawaslu Belitung Timur. Sebelum lebih jauh nih Pak Wahyu Epan, mungkin ya aku agak bingung nih, mau panggil Pak Wahyu, Pak Epan atau apa nih biasa dipanggil nih? Ya, yang senyaman biasanya kawan-kawan panggil itu di kantor tuh Pak W dan Pak. ataupun ya itu Pak W ya. ya. Pak W, memang Pak W itu sebenarnya apa tuh? Sebenarnya pengucapan sederhana ataupun singkat terkait Pak Ketua. Oh, Pak Ketua, Pak Ketua ya, Pak Ketua. Dialek Belitung, Melayu Belitungnya. Oh, Pak Ketua ya. Pak Ketua. Jadi aku bakal panggil Pak W buat lebih nyaman ngobrol-ngobrol. Ini buat sebelum kita ngulik lebih jauh nih, Pak W. Lebih enak sih memang Pak W ya. Lebih jauh tentang Bawaslu, apa kabar nih Pak W hari ini? Alhamdulillah sehat dan tetap semangat untuk menjalankan aktivitas ataupun amanah keseharian yang ada di Bawaslu Belitung Timur. Alhamdulillah ya. Kondisi pandemi gini, kesehatan memang harus selalu jaga ya Pak W. Apalagi memang kalau kita selalu sehat, pikiran positif, segala sesuatu yang bakal kita kerjakan pasti bakal maksimal. Pilkada nih udah kelar nih Pak W. Pilkada pemilihan atau pilkada nih biasa disebut yang kemarin? Kalau yang tahun 2020 itu pemilihan. Dalam hal ini ya pemilihan kepala daerah. Pemilihan kepala daerah berarti bisa Kalau dalam konteks Kabupaten Timur ya pemilihan kepala daerah, bupati dan wakil bupati. Oh, bisa mungkin bisa dibilang pilkada juga ya? Ya, kita sederhanakan biasanya umumnya pilkada. Oh, pilkada. Kemarin Kabupaten Belitung Timur melaksanakan pilkada. Sudah selesai nih Pak W pilkadanya. Keseharian kesibukan Bawaslu Belitung Timur sendiri ini apa sekarang nih kalau udah selesai? Jadi masyarakat tuh mungkin bertanya-tanya nih Pak W, Bawaslu itu selesai pilkada ngapain aja sih? Oke, sebelum kita bercerita atau berbagi informasi terkait apa yang dilakukan Bawaslu di saat tidak melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan atau pemilu, dan tentu setelah pemilihan serentak kepala daerah tahun 2020 dan satu di antara yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah di tahun 2020 yaitu Kabupaten Belitung Timur. Secara penyelenggaraan tahapan dengan dilantik dan diambil sumpah janjinya bupati wakil bupati terpilih, itu secara tahapan penyelenggaraan itu sudah selesai. Jadi alhamdulillah kita juga patut untuk bersyukur proses penyelenggaraan pemilihan termasuk juga pengawasan pemilihan itu berjalan sebagaimana mestinya dan tidak ada hal-hal yang serius yang berdampak pada tertundanya ataupun terganggunya penyelenggaraan tahapan itu sendiri. Jadi kalau bercerita soal apa yang dilakukan Bawaslu Belitung Timur pasca Pilkada tahun 2020, dalam hal ini di tahun 2021,
Sebagaimana amanah Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, satu di antara tugas Bawaslu Kabupaten Kota yaitu mengembangkan pengawasan pemilu partisipatif. Nah, kita fokus di pengawasan pemilu partisipatif dengan kita meluncing program mencering pengawas pemilihan. Mencering itu, Pengawas pemilihan maupun pengawasan pemilu. Gitu. mencering itu kayaknya agak baru didengar ya mungkin. Kira-kira apa nih Pak Wah? Mencering itu mungkin ada makna di balik kata mencering atau memang mencering ini ada nyawanya sendiri? Oke, kalau secara harfiah katanya mencering itu kita adopsi atau adaptasi dari bahasa Melayu Belitung yang kurang lebih maknanya melihat dengan seksama, dengan membuka mata lebar-lebar atas suatu objek yang akan dilihat gitu atau ingin dicermati. Nah, namun secara semangat programnya, ide programnya mencering itu singkatan dari muda, energik, cerdas, kritis, dan ngerti pengawasan pemilihan umum. Jadi sebagaimana yang muncul di kepanjangan dari mencering itu sendiri, kurang lebih itu ide dan semangat kenapa program mencering ini diinisiasi dan dilaksanakan oleh Bawaslu Gunung Timur di tahun 2021 ini. Pak Wah, kayaknya memang dari tadi pengertian mencering sendiri ini udah memunculkan makna yang hebat nih Pak Wah. Sebenarnya tujuan dari program mencering sendiri itu apa nih Pak Wah? Satu di antara yang menjadi ide dan semangat program mencering ini diinisiasi dan juga dilaksanakan oleh Bawaslu Gunung Timur di tahun 2021 ini, kita ingin menginklusikan pemahaman pengetahuan pengawas pemilihan atau pengawas pemilu selama ini yang eksklusif hanya beredar ataupun berada di ruang-ruang penyelenggara pemilihan, baik itu KPU maupun Bawaslu dan jajarannya. Kita coba bawa ini ke publik, karena pada hakikatnya publik atau masyarakat atau pemilih lah sebenarnya yang paling berkepentingan atas penyelenggaraan pemilu atau pemilihan yang demokratis. Jadi di titik tertentu nanti kita mengharapkan akan hadirnya, kalau saat ini di mencering itu target grupnya memang kaum muda. Itu bukan tanpa alasan kita memilih target grup atau kelompok sasaran yang akan kita coba viruskan pemahaman pengetahuan seputar pengawas pemilihan, karena mereka memang juga energik, masih punya energi besar, dan termasuk juga mungkin juga masuk dalam kategori pemilih pemula. Selain itu juga mereka kaum muda identik dengan agen perubahan, dan tentu itu merupakan modal dan investasi penting bagi pengawasan pemilihan di Kabupaten Timur di masa yang akan datang gitu. Jadi memang sasaran mencering ini nih kaum milenial gitu, kaum milenial agar mungkin kedepannya bisa menyebarkan partisipasi pengawasan dari masyarakat ya, mungkin sesuai dengan tagline Bawaslu tadi. Dari mencering ini sendiri Pak Wah, program apa aja yang udah disusun? Satu di antaranya yang sekarang kita sedang laksanakan itu kita berbagi pengetahuan dan pemahaman ke masyarakat, ke publik, ke kaum muda itu juga terkait apa itu pengawas pemilihan, lembaga Bawaslu dan seterusnya. Dan jadi harapannya nanti juga minimal sahabat-sahabat kita yang dari kaum muda ini sudah terpapar pengetahuan pemahaman pengawas pemilihan yang memadai, mereka minimal tidak menjadi bagian dari pihak atau orang yang atau pemilih yang melanggar baik itu pidana pemilihan maupun hal-hal yang berkenaan dengan hal-hal yang dilarang terjadi di pidana pemilihan. Misalnya satu di antaranya, mereka tidak jadi bagian calon penerima dan calon pemberi dari praktik politik uang. Nah, sederhananya seperti itu. Satu di antaranya itu. Itu. Berikutnya mereka juga di grid berikutnya mereka juga punya kemampuan untuk melakukan upaya pencegahan di lingkungannya masing-masing. Jadi jika ada indikasi-indikasi atau potensi tertentu yang
mengarah ke pelanggaran pemilihan, misalkan tadi politik uang, mereka sudah punya kemampuan dan keberanian untuk melakukan pencegahan. Di berikutnya, mereka punya kemampuan keberanian untuk melapor jika adanya dugaan pelanggaran pemilihan, gitu. Mungkin apa ya, maksudnya memang eksistensi Bawaslu itu memang dalam pengawasan partisipatif itu salah satunya itu ada di program Menjaring ini. Jadi memang tujuannya itu target-targetnya itu kaum milenial dan tujuannya pun memang untuk menambah pemilih pemula, untuk menambah pengawasan partisipatif. Dan tadi apa-apa yang disampaikan Pak Uwe tadi memang ada di dalam semangat Menjaring ini. Jadi memang Menjaring ini dari pengertiannya udah mencering gitu kan, dari maknanya juga udah makna apa tadi kepanjangannya ya Pak Uwe ya, makna kepanjangannya memang udah terlihat banget buat kaum milenial, dan dengan cara penyampaiannya pun diusahakan untuk bisa sampai ke kaum milenial. Selain podcast nih Pak Uwe, kira-kira ada program lain nggak sih yang memang menjadi unggulan di Menjaring ini? Selain podcast, Bawaslu Kalimantan Timur dalam program Menjaring juga akan melakukan roadshow ke sekolah-sekolah, terutama di sekolah yang di tingkatan sekolah lanjut tingkat atas, yaitu SMA, SMK, dan sederajatnya. Kita akan membangun komunikasi dua arah dan sejajar dengan mereka untuk memviruskan, tapi dalam hal ini bukan virus corona ya, tapi virus pengetahuan dan pemahaman seputar pengawas pemilihan, sehingga nanti di saat yang dibutuhkan akan hadir pengawas pemilihan yang beranjak dari kaum muda itu sendiri. Jadi itu yang menjadi hal yang menjadi ide dan semangat program Menjaring ini diinisiasi dan dilaksanakan. Tentu di masa pandemi disiplin penerapan protokol kesehatan juga suatu yang tidak bisa dikurangi apalagi dihilangkan. Jadi kegiatan roadshow kita juga pasti akan mengedepankan hal-hal yang berkaitan dengan protokol kesehatan. Lagi-lagi memang sasarannya milenial ya Pak Boy ya. Mungkin kalau di masa pandemi ini memang nggak menutup kemungkinan, menutup langkah Bawaslu untuk selalu mempromosikan pengawasan partisipatif itu seperti apa, Bawaslu seperti apa. Memang luar biasa sih eksistensi Bawaslu Belitung Timur. Kalau ke sekolah-sekolah nih Pak Uwe, kira-kira ada tantangan tersendiri nggak sih untuk tadi kalau kata bahasa Pak Uwe tadi memberi virus ke kaum milenial. Sedangkan misalnya anak-anak SLTA ini mungkin yang tingkat lanjut ya, yang udah akhir, tujuannya itu ke sasarannya ke situ. Ada nggak tantangan tersendiri karena mereka ini tentunya mungkin ada beberapa yang memang umurnya maksudnya udah mencukupi untuk menjadi seorang pemilih, tapi ada yang mungkin banyak di antara mereka ada yang yang belum sama sekali menyentuh politik atau pemilu gitu. Tantangannya seperti apa tuh? Dari sisi kaum muda, dalam hal ini siswa SLTA yang akan kita jadikan target grup kita ataupun audiens kita pada saat kita melakukan roadshow ke sekolah-sekolah, memang ada yang secara umur belum terpenuhi syaratnya untuk menjadi pemilih. Namun secara umum sebenarnya pemilih itu ada dua, cuman pemilih dan calon pemilih. Jadi di titik atau di tingkatan waktu, ini soal waktu saja. Makanya juga terlepas mereka belum pemilih, tapi pada titik tertentu pasti akan jadi pemilih. Makanya kita akan hadirkan pemilih yang cerdas dan bertanggung jawab atas pemilih yang cerdas dan partisipatif tentunya. Artinya itu juga menjadi targetan dari apa yang kita lakukan di program Menjaring ini. Mungkin memang anak muda ini memang
mudah untuk di ini ya Pak Bu ya, untuk diberi virus kata Pak Bu tadi. Salah satunya mungkin selain mengajak untuk menjadi pemilih, untuk mengawasi gitu kan jalannya pemilihan atau pemilu, mungkin Pak Bu bisa kasih clue nih, kasih tips ke anak muda, ke anak-anak milenial nih, gimana sih seorang pengawas itu, karakter seperti apa yang harus dimiliki seorang pengawas? Baik, menjadi seorang pengawas pemilihan umum, bagaimana menjadi penyelenggara pemilihan umum, syarat mutlak yang harus dimiliki satu diantaranya soal kompetensi dan integritas. Kompetensi berkaitan dengan kepahaman dan kemampuan yang bersangkutan dalam pelaksanaan tugasnya. Sedang integritas itu berkenaan dengan kejujuran diri dan batasan perilaku yang harus dipahami dan dilaksanakan oleh seorang penyelenggara pemilihan. Karena satu di antara syarat pemilihan demokratis dari sisi penyelenggara pemilihannya yaitu penyelenggara yang berkompetensi dan berintegritas. Itu yang mungkin satu di antara secara normatif yang perlu dimiliki oleh seorang, apalagi yang nanti akan melibatkan diri dari sisi pengawasan pemilu itu sendiri. Kan itu. Baik, kira-kira nih Pak Bu, kalau saya sendiri bisa nggak sih jadi pengawas? Pada prinsipnya semua orang punya potensi untuk menjadi pengawas pemilu. Selebihnya soal kesempatan dan jam terbang. Tentu ya, karena Pak Bu ini sendiri udah punya banyak pengalaman hebat, udah lama banget di seputaran pemilihan pemilu ya Pak Bu ya. Berarti nggak menutup kemungkinan ya kalau seorang perempuan seperti saya mau menjadi pengawas pemilu. Ya secara gender tidak ada yang menghalangi sesungguhnya. Tinggal kembali ke tadi kompetensi diri dan integritas diri. Paling penting. Pak Bu, masyarakat nih mungkin pengen banget tahu nih tentang tubuh Bawaslu itu sendiri. Bawaslu itu sebenarnya lembaga seperti apa sih Pak Bu? Oke, Badan Pengawas Pemilihan Umum itu satu di antara 3 penyelenggara pemilu. Sebagaimana yang kita tahu, kita ketahui, pertama itu ada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP RI yang tentu berkedudukan di ibu kota negara. Selain itu juga ada KPU, Komisi Pemilihan Umum, sama halnya seperti Bawaslu juga berkedudukan secara hierarkis di pusat, KPU RI, Bawaslu RI, provinsi, kabupaten, kota. Jadi kembali lagi kalau Bawaslu itu satu di antara penyelenggara pemilu. Oke, baik. Jadi Bawaslu ini sebenarnya kedudukannya sama KPU, Ya. Komisi Pemilihan Umum, sama tadi DKPP. Ya. DKPP. Namun mungkin Pak U bisa jelasin nih, apa sih yang membedakan ketiganya ini? Kalau DKPP sebagaimana tadi dari tugas dan wewenangnya itu memastikan secara etik bahwa penyelenggara pemilihan yaitu KPU dengan Bawaslu berjalan sebagaimana yang ketentuan ataupun peraturan yang ada. Jadi baik secara kompetensi maupun integritas mereka itu terkawal dan bisa dipastikan masih sejalan dengan apa yang menjadi batasan-batasan yang berlaku layaknya seorang penyelenggara pemilihan. Sedang KPU secara garis besar mereka berkewenangan melaksanakan hal-hal yang berkenaan dengan teknis penyelenggaraan. Sedang Bawaslu, Badan Pengawas Pemilihan Umum, itu ranahnya lebih ke soal memastikan penyelenggaraan teknis yang dilaksanakan KPU dan para pihak yang menjadi objek pengawasan Bawaslu itu berjalan sebagai ketentuan, dan penyelenggaraan pemilu itu berjalan sebagai ketentuan dari peraturan atau undang-undang yang ada. Baik, mungkin selama ini tuh banyak pandangan masyarakat tuh yang bilang mungkin Bawaslu tuh bagian dari KPU, mungkin Bawaslu itu salah satu yang ada di dalam KPU. Nah mungkin sekarang kita udah tahu ya, khususnya saya sendiri mungkin tahu bahwa Bawaslu itu mungkin kedudukannya sama, cuma memiliki peran dan fungsi masing-masing gitu kan di saat
pemilihan atau pemilu itu berjalan. Nah tadi kan sempat nih Pak Uwe nyinggung masalah tadi DKPP itu Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yang artinya mereka mengawasi KPU dan Bawaslu. Artinya Bawaslu ini dalam menjalankan tugas yang tadinya tugas Bawaslu itu mengawasi, juga diawasi oleh DKPP tadi. Jadi memang lumayan berat ya Pak Boy ya. Kalau Bawaslu itu mengawasi juga diawasi. Ya. Jadi menjalankan tugas itu enggak semena-mena. Ya memang ada aturan positifnya yang dijalankan, maksudnya yang dilihat. Tapi memang agak deg-degan gimana, karena memang ada lembaga tersendiri yang mengawasi gitu kan. Iya. Memang kalau kita beranjak dari potret real masyarakat, terutama di lingkup kabupaten kota, khususnya Kabupaten Timur, masih ada anggapan bahwa penyelenggara pemilu itu hanya KPU. Jadi pengawasan pemilihan ataupun pemilu yang dilaksanakan atau dilakukan oleh Bawaslu itu bukan dari bagian penyelenggara. Itu yang kita bisa pastikan, pemahaman yang harus kita itu penting kita sih. luruskan dan juga kita tempatkan pada yang seharusnya, bahwa penyelenggara di tingkat penyelenggara pemilu di tingkat kabupaten kota itu ya KPU dan Bawaslu. Sejak tahun 2018, Bawaslu Kabupaten Kota termasuk Bawaslu Kabupaten Belitung Timur itu sudah dipermanenkan, sehingga masa bakti anggota Bawaslu Kabupaten Kota menjadi 5 tahun. Dan secara jumlah personil ataupun anggota dari Bawaslu Kabupaten Kota itu ada yang 5, ada yang 3, sedangkan di Kabupaten Belitung Timur itu 3 karena menyesuaikan dengan jumlah penduduk. Jadi Kabupaten Belitung Timur ini sebenarnya ada berapa kecamatan, Bang? Kalau secara administrasi kecamatan, wilayah administrasi kecamatan ada 7 kecamatan. 7 kecamatan, terus Bawaslu Kabupaten Belitung Timur itu punya 3 anggota Bawaslu. Bawaslu untuk mengawasi seluruh 7 kecamatan. Ya, untuk mengcover 7 kecamatan, 39 desa dan sekian dusun. Wow. Ya aku nggak bisa Bang. Aku ketawa dulu. Jadi maksudnya 3 komisioner, 3 anggota Bawaslu mengawasi 7 kecamatan dengan 39 desa. Itu gimana tuh Pak Uwe? Maksudnya crowded nggak sih? Ya, kalau secara beban kerja tentu itu menjadi tantangan tersendiri bagi kami Bawaslu Belitung Timur. Namun Kabupaten Timur pada saat pengawasan penyelenggaraan pemilihan maupun pemilu itu nanti akan membentuk jajaran ad hoc, baik itu di tingkat kecamatan, desa maupun sampai ke TPS. Jadi tentu Bawaslu Kabupaten Timur saat penyelenggaraan itu akan didukung dan dibantu perankan juga pengawasan di tingkat kewilayahan masing-masing oleh pengawas ad hoc. Berarti memang Bawaslu Kabupaten Belitung Timur itu nggak berdiri sendiri ya. Berarti ada jajaran di bawahnya. Mungkin bisa tadi kan Pak Uwe bilang nih ada pengawas di bawah kabupaten, itu artinya ada pengawas kecamatan. Ya. Yang biasa disebut apa tuh Pak Uwe? Sebelum kita sampai ke pengawas kecamatan, mungkin beberapa hal yang cukup lazim ditemukan di tengah masyarakat, bahwa sebelum era 2018 itu penyebutan pengawas pemilihan di tingkat kabupaten itu disebut dengan pengawas pemilu kabupaten, Panwaslukap. Panwaslukap. Ya, Panwaslukap. Karena pada saat sebelum tahun 2018 itu kita masih ad hoc sifatnya, dibentuk dan dibubarkan menyesuaikan dengan tahapan penyelenggaraan pengawasan itu sendiri. Berarti sebelum tahun 2018 ya. Itu memang Bawaslu, dulunya Panwaslu ya. Dulunya Panwaslu itu ada hanya ketika ada pemilihan. Event, ada pemilihan. Iya. Berarti sekarang Kabupaten Belitung Timur sendiri udah permanen, udah permanen. Di bawah Bawaslu nih sejak 2018, berarti sejak 2018 itu Bawaslu punya jajaran di bawahnya. Iya, kalau bercerita terkait lembaga yang menyelenggarakan pengawasan pemilihan atau pemilu,
sebelum tahun 2018 pengawasan lembaga yang mengawasi pemilihan di tingkat kabupaten kota itu disebut dengan panitia pengawas pemilu atau pemilihan kabupaten sebelum permanen, sebelum tahun 2018. Namun setelah tahun 2018 Bawaslu panitia pengawas pemilihan atau pemilu kabupaten itu berubah nomenklaturnya menjadi badan dan sifatnya permanen di kabupaten kota. Itu yang membedakan era sebelum 2018 dengan era setelah 2018. Itu juga yang mungkin sering kita temukan, masih ada beberapa bagian dari masyarakat termasuk juga di pemerintahan yang masih melakukan penyebutan Bawaslu Belitung Timur itu Panwaslu Kabupaten Belitung Timur. Mungkin ini sebabnya ya, mungkin sebabnya gimana masyarakat itu masih memandang, maksudnya masih dikenal dengan Panwaslu gitu kan, belum mengenal Bawaslu, padahal Bawaslu itu memang dari dulu ada, cuman perubahan nomenklatur. 2018 jadi permanen, kabupaten jadi permanen. Itu semangatnya apa sih Pak Uwe? Maksudnya untuk menjadi permanen sebuah kabupaten ada badan yang mengawasi secara permanen, itu semangatnya seperti apa? Sepengetahuan dan sepemahaman saya, kenapa Bawaslu Kabupaten Kota itu menjadi permanen atau Panwaslu Kabupaten Kota berubah menjadi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten atau Kota itu karena memang amanah dari Undang-Undang 7 dari 2017 secara yuridisnya itu yang menjadi dasar menjadi permanen. Namun secara esensi maupun secara maksud dan tujuannya sehingga penyelenggaraan pemilihan dari sisi pengawasan itu tidak parsial. Jadi karena penyelenggara itu kan sebenarnya siklus dan itu juga sifatnya akan terus bergulir. Makanya dari itu satu di antara terobosan yang dilakukan oleh pemerintah itu mempermanenkan pengawas pemilihan di kabupaten kota dengan sebutan Bawaslu Kabupaten Kota. Jadi memang kabupaten Bawaslu kabupaten sekarang udah permanen. Mungkin ini Pak Uwe, saya ngerasa nih kira-kira kenapa sih pemilu pilkada itu wajib banget diawasi gitu? Ada poin-poin seperti apa yang maksudnya kenapa harus diawasi gitu oleh sebuah lembaga yang kita sebut sekarang Bawaslu? Iya. Sampai hari ini pelaksanaan demokrasi kita itu masih menganggap membutuhkan badan atau lembaga yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan terkait penyelenggara itu sendiri. Yang sederhana sebenarnya karena juga pemilihan yang menyangkut kontestasi kekuasaan dan politik tentu sangat potensial terjadinya hal-hal yang keluar dari apa yang diatur dari peraturan maupun undang-undangan. Makanya untuk memastikan itu berjalan sesuai dengan ketentuan dan aturan atau undang-undang yang ada, masih dianggap perlu untuk dilakukan pengawasan. Dalam hal ini amanah tersebut diamanahkan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum. Oke, baik. Dari tadi nih saya dengar Bawaslu itu tugasnya mengawasi, pengawas gitu kan. Sebenarnya ada nggak sih dari tubuh Bawaslu itu sendiri yang ada tugas lain gitu? Apakah cuma memang diawasi udah seperti itu? Apa ada tugas lain gitu nih Pak Uwe? Kalau kita lihat dari ketentuan yang ada baik itu di undang-undang terkait pemilu, penyelenggaraan pemilu termasuk juga pemilihan kepala daerah atau yang kita sebut dengan undang-undang pilkada itu ada beberapa yang bergerak secara regulasi. Satu diantaranya soal tugas Bawaslu Kabupaten Kota yaitu melakukan pengembangan pengawas legislatif. Jadi di titik tertentu sebenarnya kepentingan bahkan kebutuhan pemilu demokratis yang
luber jurdil itu langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil itu sebenarnya beranjak dari kepentingan menjadi kebutuhan masyarakat atau pemilih itu sendiri. Karena bisa dipastikan bahwa jika penyelenggara pemilihan atau suksesi kepemimpinan di daerah maupun di nasional jika terpilih melalui proses-proses yang tidak mengedepankan public trust, kepercayaan publik dalam hal ini pemilih, tentu akan terganggu legitimasinya sebenarnya secara yang bersangkutan sebagai pimpinan yang mendapat amanah masyarakat atau rakyat. Tadi dibilang nih Pak Uwe, bahwa di Bawaslu Belitung itu ada 3 orang anggota pengawas. Ya. Untuk Bawaslu Belitung sendiri tuh 3 orang anggota pengawas tuh cukup untuk mengawasi 7 kecamatan. Kalau bicara cukup ya relatif lah. Artinya semua juga dilihat dari sisi tantangan, bukan hanya soal artinya gini, kita juga dalam melaksanakan tugas itu tidak boleh juga mengedepankan based on problemnya. Jadi apa yang kita tidak punya, tapi kita lebih mengedepankan based on asetnya, apa yang kita punya. Artinya banyak itu aja dari itu semua. Jadi kalau bicara ideal, sulit untuk kita memulai atau berharap sesuatu itu bisa terlaksana atau berjalan menunggu situasi atau kondisi ideal. Namun sebelum itu juga ingin kami sampaikan bahwa selain saya sendiri di Bawaslu Belitung Timur ada 2 anggota Bawaslu Belitung Timur, yaitu Pak Haris Alamsa dan Pak Ihsan Jaya. Secara struktur organisasi ada strukturnya bahwa Bawaslu Belitung Timur memiliki 3 divisi. 3 divisi. Saya ketua merangkap anggota dan sekaligus koordinator divisi sumber daya manusia, organisasi, data dan informasi. Pak Ihsan Jaya bertugas mengkoordinasikan segala urusan yang berkenaan dengan pengawasan, hubungan antar lembaga dan hubungan masyarakat. Pak Haris Alamsa bertugas mengkoordinasikan segala urusan yang berkenaan dengan hukum, penindang pelanggaran dan penyelesaian sengketa. Namun di Bawaslu Kabupaten Kota itu menganut azas kolektif kolegial. Dalam hal ini pengambilan keputusan tertinggi itu ada di pleno. Itu selain dari 3 unsur pimpinan yang bekerja sesuai dengan divisinya yang kami sebutkan tadi, Bawaslu Belitung Timur juga didukung oleh supporting system, dalam hal ini sekretariatan yang dipimpin oleh seorang kepala sekretariatan, dalam hal ini adalah Pak Arif Firmansyah, dan termasuk juga ada 2 unsur ASN yang ditugaskan di Bawaslu Belitung Timur. Baik, memang berarti di Bawaslu Belitung Timur itu secara representatif memang ada 3 orang anggota, namun pendukung-pendukungnya di dalamnya itu cukup komplit ya Pak ya, untuk mengelola tubuh Bawaslu itu sendiri. Oke, baik Pak Uwe, udah lumayan lama nih bincang-bincang kita dari tadi mengulik Bawaslu secara kulit luar, secara masyarakat itu tahu Bawaslunya seperti apa, mulai dari nomenklatur Bawaslu dan Panwaslu, Banwaslu, mungkin tadi udah terjawab ya untuk masyarakat udah nggak bingung lagi maksudnya Bawaslu, perbedaan Bawaslu dan Panwaslu seperti apa. Mungkin sebelum saya tutup nih bincang-bincang kita Pak Uwe, sebelum kita podcast hari ini, kita udah buka Q&A di semua medsos Bawaslu Belitung Timur. Itu banyak, responnya lumayan banyak, pertanyaan-pertanyaan yang dititipkan itu lumayan banyak, namun kita bacakan 2 pertanyaan secara random. Ini kita bacakan 2 pertanyaan, mungkin bisa ditanggapi oleh Pak Uwe langsung. Yang pertama itu dari Instagram ya, ini Instagram. Akun Instagramnya bernama Anugrahaditya. Pertanyaannya, apa aja sih penyebab yang bikin hasil pemilu itu nggak sah? Nah, pertanyaannya seperti itu Pak Uwe. Mungkin pertanyaannya agak mengarah lebih dalam ya dari tema kita. Tema kita apa itu Bawaslu. Cuma mungkin secara singkat aja Pak Uwe, bisa dijelaskan. Oke,
pilkada, pemilu maupun kalau sederhananya pemilihan itu dianggap tidak sah itu jika terselenggara sederhananya jika terselenggara tidak sejalan dengan azas luber jurdil itu sendiri. Jadi jika ada hal-hal yang berkenaan dengan azas penyelenggara pemilihan yang luber jurdil itu tidak terpenuhi, bisa dipastikan hasil pemilihan juga tidak legitimate atau tidak sah. Langsung, umum, jujur, bebas, rahasia, jujur dan adil. Oke, asas itu ya, luber jurdil. Tapi di sesi-sesi lain nanti kita akan coba gali lebih lanjut terkait turunan dari luber jurdil itu sendiri dalam praktek penyelenggara pemilihan yang ada maupun yang potensial ada di saat-saat seperti ini. Selanjutnya ini ada dari akun Instagram lagi nih Pak Wel, lumayan aktif nih netizen Instagram. Kaum milenial nih Pak, memang sasarannya tepat tadi mencering. Ini dari akun Instagram virus_belitong29. Pertanyaannya, temuan apa saja yang di Pilkada 2020 kemarin yang sangat kelihatan min dan ketangkap tangan? Itu pertanyaannya Pak Uwe. Lagi-lagi pertanyaannya pertanyaan bahasan lanjutan nih. Tapi mungkin bisa jelaskan secara singkat Pak Uwe. Oke, di pengawasan penyelenggaraan Pilkada tahun 2020 di Kabupaten Timur, secara temuan ada beberapa yang beranjak dari informasi awal, yaitu informasi dari masyarakat yang kita tingkatkan menjadi temuan yang menyangkut netralitas ASN. Dan itu sudah berproses sebagaimana syarat dan ketentuan serta mekanisme yang ada dan sudah berkekuatan hukum, dalam artian sudah sampai ke titik produk akhir dari penanganan pelanggaran itu sendiri. Jadi kalau di dalam konteks Pilkada tahun 2020 yang beranjak dari temuan Bawaslu itu lebih ke soal menyangkut netralitas ASN. Pertanyaan dari akun virus Belitong 29 ini sebenarnya mewakili rasa penasaran publik mungkin ya. Karena dengar-dengar nih Pak We, Bawaslu Belitung Timur ini satu-satunya Bawaslu yang ada di Provinsi Bangka Belitung yang menangani tindak pidana hingga ke meja hijau. Benar nggak nih Pak We? Stop. Tahan dulu Pak We. Nanti kita bakal bahas ini lebih jauh dan lebih dalam di podcast selanjutnya. Mungkin untuk mengakhiri podcast kita hari ini, episode pertama, episode perdana podcast Bawaslu Bertim, ada 1-2 kata yang ingin disampaikan, mungkin Pak We? Baik, program mencering kita inisiasi, kita eksekusi dan kita dedikasikan untuk menghadirkan berkontribusi pada peningkatan kualitas penyelenggaraan pemilihan di masa yang datang di Kabupaten Timur. Di waktu kesempatan yang ada kita siap buka-bukaan. Ini penasaran nih, jujur Buka-bukaan aja. atas apa sih hasil pengawas pemilihan yang didapat oleh Bawaslu Belitung Karena Timur. dengar-dengar memang ya, Bawaslu Belitung Timur cukup mungkin kredit tidak ya. semua publik tahu bahwa apa yang terjadi di kita sempat ada turbulensi juga, gitu mungkin lebih. Seperti itu yang bisa nanti kita sampaikan. Tetap jaga kesehatan, patuh dan disiplin protokol kesehatan COVID-19. Baik, terima kasih banyak Pak Wahyu Epan Yudhistira selaku Ketua Bawaslu Belitung Timur untuk waktu hari ini bisa sharing-sharing mengenai apa itu Bawaslu secara umum, terus Bawaslu Belitung Timur dan program Bawaslu Belitung Timur yaitu mencering itu sendiri. Mungkin cukup sekian untuk episode perdana podcast Bawaslu Belitung Timur. Terima kasih banyak Pak We, terima kasih untuk teman-teman lainnya. Kita akan kembali di podcast Bawaslu Bertim yang akan datang. Bye.